Jadi dia sulit, kayak misalnya udah ketemu jodohnya, dia udah pacaran, sama-sama suka, tapi ada aja yang bikin mereka batal. Atau si cowoknya suka, ceweknya enggak, ceweknya suka, cowoknya enggak, begitu Kalau terus. nggak ada yang suka gimana? Kalau nggak ada yang suka, udah deh mukanya ganti aja. Oplas. Dibilang just love money, saya anaknya. Tapi dia hanya mencintai uang saya. Kalau saya tidak ada. Tapi parah. Ya. Pokoknya gini, jangan menyamakan mama saya dengan perempuan lain. Kenapa? Saya bisa jadi dukun ilmu hitam untuk matiin dia karena dia tidak pernah punya perasaan sama sekali. Karena hanya orang yang cupu, hanya orang yang lemah, hanya orang yang bagi saya nggak punya prinsip, yang mau menggunakan ilmu hitam. Jadi kalau memang nggak suka sama salah satu orang, temukan, ngomong baik-baik, tidak puas, ngomongin lagi, terakhir tinggalin. Sekarang saat ini apa nih yang Teh Ria lakukan sekarang? Apakah ada kegiatan lain? Kegiatan lain saya lagi nunggu untuk editing film horor. Dari judul, cerita, terus saya juga ikut main ya, mudah-mudahan Februari ini kelar. Jadi abis lebaran kita bisa promosi gitu. Terus saya juga lagi ngurus untuk novel. Apa tuh? Horor. Kita horor. Oh iya, nggak mungkin lagi ya cinta-cintaan ya yang harus sesuai dengan. Semua udah tahu kok, judulnya itu Tumbal Arwarot. Oh, Tumbal. Itu filmnya berapa lama lu produksi? Produksi kita hampir beberapa minggu untuk produksi ya. Kita syuting itu ada 2 minggu full syuting. 2 minggu full. Ada ya, kalau sayanya cuma 2 minggu, ada beberapa yang lain masih terus jalanin syuting. Terus sekarang kehenti karena kita tim lagi ngedit terus. Ya, siapa yang bikin saya? Dari manajemen. Dari manajemen. Mantap banget lu. Jadi banyak nih, kalau aku kan kebanyakan follower aku dari daerah Sumatera nih saya, karena aku dari Padang, Bukit Tinggi. Jadi pemainnya tuh lu bintang utamanya. Karena cerita sama judulnya saya yang buat. Terus pemain pendukungnya siapa aja? Ada di situ ada Gea Yobi, ada Sandy William, ada Cindy JKT48, terus ada siapa lagi ya? Banyak anak apa sih ungu? Siapa tuh dia? Keisha Alvaro, terus ada banyak kita, ada Intan RJ gitu. Tapi singkat banget ya filmnya, kita penasaran banget. Produksinya nggak lama. Nggak lama karena kita kalau untuk sayanya mungkin nggak lama karena saya di depan, tengah, belakang. Karena saya opening, terus saya yang mecahin masalah karena saya di situ jadi spiritualisnya mereka. Iya benar. Terus saya penutupnya. Iya benar. Tapi ini kan memang kisah lu nih. Launchingnya di mana saya? Ya nanti kita hubungi untuk tim dari Plotser Uni pasti nanti. Amin. Jadi Februari atau Maret orang mau lebaran? Habis selesai lebaran lah pasti ya, liburan lebaran itu udah mulai promo-promo. Itu untuk filmnya, tapi kalau novel lagi berjalan gitu. Novel lu bikin juga? Novel, jadi nanti akan ada cerita yang bener-bener isinya cerita gue banget gitu nih. Ini Ria banget gitu. Ria banget, kenapa nama lu Ria? Ya mak saya, bapak saya namanya. Iya, lu tiru-tiru nama gua. Tapi lu yang terkenal, say. Lu jangan lupa undang-undang kami ya pas launching film. Ntar kita kasih support nih untuk Ria gitu. Pasti dong. Oke, jadi kalau main film tuh enak gak sih Ria? Capek ya? Tapi nanti hasilnya lumayan, say. Iya, tapi dari subuh ketemu subuh nih. Bener? Iya, saya berangkat subuh, pulang lagi, ketemu lagi, subuh lagi gitu. Cuma karena saya punya anak bayi, jadi saya kasihan sama anak saya, mendingan kayak podcast terus penelusuran gitu. Bener. Apa pengalaman yang lu dapat dalam film? Pokoknya itu cita-cita sih sebenarnya. Itu cita kecil gitu, pengen main film. Pas lagi main ya Allah, udah mulut belibet bener, susah gitu. Tapi ya emang kayaknya nggak ada bakat kalau main film ya. Nggak tahu juga kalau bagi saya nggak ada bakat untuk main film. Bakat saya emang jadi dukun.
Tapi karena itu menceritakan tentang lu nggak bakalan berat, Say. Ya memang itu jadi saingan, cuma beda nama aja. Beda nama aja. Karena kalau kita bukan pemain film, kita berperan itu kalau beda karakter kan susah juga. Nah ini karakter lu yang diangkat, nggak bakalan berat nih. Oke, Teh Ria sekarang suka praktek ya. Di daerah mana nih prakteknya, Teh Ria? Aku rumahku di daerah Depok, sekarang pindah. Tadinya saya di Fatmawati, sekarang pindah di daerah Oh Depok. baru pindah. Nah, kalau aku ke tempat prakteknya boleh dong? Boleh dong. Setiap jam hari apa nih? Harinya kita nggak tentu, karena kan kadang ada jadwal saya kayak syuting kayak gini, terus saya keluar kota, jadi semuanya itu yang connect di admin sama asisten pribadi aku. Jadwal. Berarti udah di schedule nih, makanya Teria nggak bisa diundur nih kemarin, karena besok banyak pasien ya besok yang buka membutuhkan praktek. Teria. Oh, berarti kebanyakan menangani masalah apa nih Teria? Non medis. Non medis yang seperti saya terangkan tadi ya. Oke, kenapa ini langsung memutuskan buka praktek nih Teria? Sebenarnya buka praktek itu dari dulu sebelum saya viral juga saya udah buka. Cuma kan saya memang lebih suka ke rumah pasien. Karena kan yang sakit ada di rumah. Pasti buhul atau ancamannya itu ada di rumah. Jadi saya lihat aman atau tidaknya di rumah gitu. Nah, pas saya viral ya saya udah biasa ada orang manggil atau orang datang ke rumah. Jadi ya saya jalan rutinitas karena saya sudah berjanji hidup mati saya untuk bantu orang. Iya, mulia banget Say. Sekarang kan lu udah viral nih. Apa banyak rekan artis nih yang minta tolong sama lo? Ya ada. Lumayan lah ya, mantap. Oke, berarti kita balik lagi nih rata-rata yang datang buka praktek. Pasiennya kena masalah gimana nih tentang cara ngobatinnya? Kalau untuk sakitnya apa ya biasanya kayak udah sakit lama ke dokter tapi tidak ada kepastian. Kayak misalnya ntar bulan ini pas ronsen jantungnya ternyata baru 2 minggu dia mulai MRI jantungnya baik-baik aja pindah ke sini. Jadi dokter itu dibikin bingung untuk resepin obat atau pengobatan seperti apa. Terus ada juga yang suami sama istri ditinggal gitu, kayak yang datang istrinya, suami saya pergi tiba-tiba nikah lagi sama perempuan tapi lupa sama anak istri gitu. Terus ada ya yang jualannya sepi. Ada masalahnya dia nggak nikah-nikah jadi kayak orang gantung waris itu ada ya tutup Teria? auranya. Iya, jadi dia sulit kayak misalnya udah ketemu jodohnya, dia udah pacaran sama-sama suka tapi ada aja yang bikin mereka batal, atau si cowoknya suka ceweknya enggak, ceweknya suka cowoknya enggak, begitu Kalau terus. nggak ada yang suka gimana? Kalau nggak ada yang suka udah deh mukanya ganti aja. Oplas. Juga banyak permasalahan, berarti kalau nggak ada yang suka nggak ada permasalahan itu yang dihadapi. Kadang kalau datang pun ada yang tidak sakit saya suruh pulang, tapi saya kasih tahu kamu tuh cuma kurang pede aja, kurang ini gitu ada. Jadi saya tetap melakukan hal yang saya mampu. Kalau menurut saya tidak mampu saya akan bilang tidak bisa gitu. Bagus banget. Jarang dukun tuh yang seperti itu. Karena ngerepotin Uni, kalau kita bilang bisa ntar dia datang mulu kan ke rumah. Mendingan kita tembak nggak bisa, udah. Karena saya orangnya nggak mau pusing. Niatnya saya ngebantu jadi nyusahin, sama-sama nyusahin kan itu. Benar. Dia ngerasa ada pengharapan dari kita, kitanya nggak bisa. Iya benar. Udahlah, mendingan saya bilang enggak. Iya, tadi kan kita cerita-cerita nih di belakang. Yang nggak bisa hamil gimana? Nggak bisa hamil nanti saya bilang sama asisten saya tolong hamilin. Ya biasanya kalau untuk promil itu kita bantu. Bisa Teria? Insya Allah bisa membantu. Tapi membantunya itu kan kita ada beberapa herbal juga, dan herbalnya itu alami. Saya jadi buat sendiri, kayak ada bawang putih tunggalnya, ada madunya gitu. Iya. Saya fermentasiin sendiri gitu. Terus atau enggak saya jus, saya buat. Ya kita kontrol semuanya dengan beberapa sedekah yang mereka kasih. Kayak kalau untuk promil itu sedekah kain kafan sama beras. Jadi nanti kain kafan kita kasih ke pengurus yayasan, biasanya yayasan yang untuk amil mandiin mayit kita kasihin. Kita anggap apa yang ada di diri kita yang lama sudah mati dan dibuang digantikan yang baru. Oke, karena nih banyak nih orang daerah yang mau punya anak itu berat banget Teria, sampai dia tuh sampai stres nih. Ya pasti kadang gini ya,
namanya kita pergi ke dokter satu belum tentu kan cocok. Iya Gitu kan. benar. Ada beberapa yang ke tempat saya itu yang usianya juga sudah 40 sekian, dia bulan ketiga itu belum ada impact dia, aduh gue dapet atau gue hamil nih, belum ada respon-respon dia yang baik ke kita gitu kan, kayak kasih tahu lah tanda-tandanya. Ini enggak, pas bulan keempat tiba-tiba telepon ke Om Vicky nangis mau ketemu sama saya atau mau ngobrol sama saya. Ternyata udah masuk 1 minggu. Nah begitu juga kayak saya kemarin habis dari Jambi pulang, dari Jambi itu kita ke Lubuk Linggau. Iya. Pas di Lubuk Linggau dia ngabarin dia juga menstruasi sama kayak saya juga saat itu menstruasi kan. Pas saya pulang selesai dari Lubuk Linggau, dia selesai mens, saya selesai mens, 1 bulan kemudian dia ngabarin dia udah masuk hamil, Oh, masuk ke 1 minggu. alhamdulillah. Yang penting ikhtiarnya nih yang harus dikejar ya. Itu tidak overthinking, ibadah naikin, tenang. Tenang saya, jangan setiap bulan aduh mens lagi. Ini untuk beberapa orang nih gua share nih, karena banyak di follower gua yang membutuhkan anak sampai udah Boleh. 1 tahun. Nanti apa namanya biar tolong dari tim Podshare Uni cantumin juga nomor telepon asisten pribadiku Om Vicky. Mantap. Sama Instagramku boleh. Tapi kalau di Instagram kan nanti masuknya ke DM itu biasa agak lama. Iya. Dan nanti masuknya ke admin dulu. Jadi lebih baik langsung ke Om Vicky aja. Di TikTokku juga ada kok. Oke mantap, itu beberapa orang ya, tolong nanti dilihat di Podshare-nya Uni. Siap. Lu titik paling lemah lu tuh di mana nih Ria? Titik lemah aku kalau nggak ada suami di rumah, suami pergi baru lemah banget karena nggak ada yang nolongin. Titik lemah. Lu jangan ngomong-ngomong suami terus Oh, iya, nih benar. sama gue. Maaf ya, ngiri ya. Iya. Kawin, nikah, jangan kawin. Nikah gitu. Iya. Titik lemah untuk saat ini, titik lemah saya di saat saya mampu cukup untuk mencukupi keluarga saya, papa saya nggak ada. Iya. Jadi saya selalu nganggep, aduh, kalau lagi inget papa tuh langsung down lagi, karena walaupun kata orang kamu harusnya senang pasti papa bangga. Saat itulah harusnya saya cukup buat biayain papa saya berobat gitu. Tapi kan ya gimana, kita nggak mampu juga. Kalau untuk sekarang titik lemah saya selalu ada di anak saya. Anak saya sakit, anak saya ini, ya saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan apa ya, karena saya punya konflik yang selalu jadi konflik utama di rumah ya, saya dengan mama saya kurang akur, udah itu aja. Nah, saya tadi dengar lu tadi tuh lu sama papa lu tuh deket banget, Banget, Say. banget. Karena saya merasakan sebagai perempuan saya nggak pernah deket dengan seorang papa ya. Apa perbedaannya kita deket dengan orang tua laki-laki? Karena bagi orang-orang yang nggak deket nih sama orang tuanya laki-laki, karena ini anak-anak saya juga jadi ada masukan lah gimana nih gitu. Ya rasanya deket sama papa itu ada yang jagain full, terus cara kita curhat sama papa itu kayak jangan cengeng. Nih dulu papa gini-gini, jadi ada power sendiri. Terus jadi kita bisa mandang laki-laki itu, walaupun kalau saya pribadi ya memang carinya yang kayak papa. Soalnya kan pecinta banget, dia family man banget kan. Sosok kan. Jadi kalau saya minta papa, aku mau minta ini nih, misal sama mamaku nggak boleh, tapi papa itu selalu ngumpetin uang di sepatunya dia untuk saya. Berarti dia sayang banget nih sama lu. Dia udah di Cirebon, papa waktu itu selesai dapat apa sih serangan stroke yang kedua, dia jalan ke Cirebon karena dia udah mulai ngerasa sehat, dia jalan ke sana, dia pun pengen buru-buru pulang itu karena kasihan Ria nggak ada yang nemenin, dia sayang banget sama saya. Terus kalau dengan mama lu nggak ada chemistry? Nggak, Nggak. B aja, ya karena mamaku juga, Be aja say. iya karena mamaku tipikal orang tua yang just love money. Nah itu yang nggak mau lu terapkan ke anak lu nih sekarang. Jadi mamaku mencintaiku karena sekarang aku punya uang. Oh mama lu masih ada sekarang? Masih ada, kalau nggak ada mah seneng, karena masih ada. Ya janganlah seperti itu. Ya Gimana seneng, pun. kenapa seneng kalau nggak ada mama itu, kan kita nggak ada konflik yang panjang. Tapi ada mama mau tidak mau kita harus tetap punya adab untuk orang tua. Pasti harus. Kalau nggak ada mama kan kayak sekarang nggak ada papa,
Ya udah, dia udah enak, udah tenang, kita tidak perlu lagi memikirkan apapun, tinggal ya udah doain Ya dia, Al-Fatihah haul dia, kita kita selamatan. Cuma itu. Tapi kalau ada mama, kenapa saya ringsung, gelisah. Akan terus ada jiwa saya marah, saya ada gitu. Karena konflik itu tidak. sabar saya. Saya bisa ngomongin sama orang, makanya saya sekarang kalau dibilang nanya titik lemahnya di mana, ya di situ. Iya. Tapi lu nggak bisa memperbaiki nih hubungan dengan mama lu? Bukan nggak bisa, emang ini udah diperbaiki. Udah diperbaiki. Cuma memang kita nggak bisa kalau satu rumah. Tapi sifatnya tuh sama nggak dengan lo? Beda lah, kalau sifatnya sama enak. Dibilang just love money, saya anaknya. Tapi dia hanya mencintai uang saya. Kalau saya tidak ada. Tapi parah. Ya. Pokoknya gini, jangan menyamakan mama saya dengan perempuan lain. Kenapa? Saya bisa jadi dukun ilmu hitam untuk matiin dia karena dia tidak pernah punya perasaan sama sekali. Mungkin kalau orang yang satu tim sama saya, betapa kasihannya mereka dengan Ria Puspita. Kenapa? Saya mau tahu. Gak bisa saya bilang kenapa, karena dia masih hidup. Intinya itu. Siap. Karena nggak bisa gitu. Orang tua itu banyak juga hal seperti itu gitu. Karena mungkin karena stres atau gimana. Dia nggak stres, dia duitnya banyak. Kan dia punya kerjaan sendiri. Udah tua? Iya tua. Berapa umurnya? Umurnya sekarang 56, karena dia suka nikah kan. Itu yang bikin saya nggak suka sama dia, juga deket sama dia, doyan kawin, doyan pacaran, bahasa gitu. Cuma ya untuk hal-hal yang privacy, yang benar-benar privacy, dia masih hidup. Saya sudah menceritakan itu ke Habib Jafar, yang sudah saya percaya banget bisa menenangkan hati saya. Intinya saya butuh seorang ibu, tapi ternyata ibu saya nggak ada. Ya mudah-mudahan ya Ria, istilahnya tuh kita doain aja lu tuh sabar yang banyak dan memperbaiki hubungan dengan orang tua kamu. Oke, amin. Katanya Ria aktif nih ngonten. Ya setelah rame-rame di podcast, gimana tuh dunia perkontenan? Untuk podcast beberapa bulan ini lagi nggak aktif ya. Terakhir itu kalau nggak salah Desember. Sama Habib ya? Enggak, terakhir itu sama Bang Badru Caps Lock gitu. Itu terakhir saya ngonten. Terus ada beberapa konten juga tapi belum tayang. Karena materi yang saya dapetin dari bintang tamu tuh nggak sesuai sama yang saya mau. Podcast juga saya. Iya, bukannya ini nanti kita collab. Iya, itu maksud pemirsa. Pemirsa aku tuh banyak yang nggak tahu kan. Jadi kan kita harus promo lah di sini. Podcast ada collab di channel YouTube juga. Iya. Jadi seru, lebih enak collab sih. Iya, benar. Jadi istilahnya tuh lo enjoy nggak ngonten? Enjoy ya, karena kan di passion kita ya, di dunia horor kayak penelusuran gitu, terus ngobrolin horor dibandingin yang lain. Jadi kalau ke tempat angker kata orang serem, enggak, itu seru di situ. Bahas yang memang saya ngerti begitu, enak aja tambah teman, relasi ya. Cuma kan sekarang bahasanya kita lagi sibuk, kemarin pemilu, orang-orang sibuk dengan kampanye, terus saya juga lagi sibuk keluar kota, jadi Uni nggak ada waktu untuk podcast dulu kemarin gitu. Benar. Karena lebih mendahulukan pasien-pasienku sih. Lebih mendahulukan orang yang membutuhkan saya. Oke, kira-kira apa nih yang Ria lakukan ke depannya? Apa nih target pencapaian yang mau Ria lakuin? Yang saya mau lakuin itu ya cerita saya dikembangkan lagi jadi film, biar banyak anak-anak muda di luar sana, orang-orang lain yang di sana yang ada niat untuk menyakiti orang lain lewat jalur ilmu hitam, disudahi. Karena hanya orang yang cupu, hanya orang yang lemah, hanya orang yang bagi saya nggak punya prinsip, yang mau menggunakan ilmu hitam. Jadi kalau memang nggak suka sama salah satu orang, temukan, ngomong baik-baik, tidak puas, ngomongin lagi, terakhir tinggalin. Jadi kedepannya saya jadi film saya itu untuk bikin banyak orang di luar sana itu mencintai ibadah mereka. Iya, itu penting ya saya. Lu nggak pernah meninggalkan sholat nih sekarang pasti ya, karena istiqomah itu penting banget ya saya. Capek kalau kita dengerin kata orang. Benar. Tapi kalau dijalanin ya nikmat.
Nikmat banget ya. Oke. Sip. Teh Ria, apa nih kesannya ke Pot Seruni nih? Karena Uni kan baru di bidang ini. Kasih kesan dan pesannya nih. Untuk podcast yang maksudnya channel baru, tapi Uni udah bisa bikin orang itu nyaman dengan sesuatu cerita yang bagi saya beda banget dari podcast lain. Cuma kedepannya biar banyak lebih menarik ke penonton netizen, banyak undang-undang lagi para YouTuber, collab tuh kalau misalnya keluar jalur sedikit lah. Iya, gitu. Sebenarnya masih mengumpulkan foto beliau sih, Teh Ria. Karena kita juga berbisnis kan, Teh Ria. Jadi tim kasihnya segini aja dulu gitu. Pokoknya yang penting Pot Seruni menjadi channel YouTube yang akan di belakang Misteria. Jadi kita balap-balapan untuk kesuksesan, jadi saling support. Ini mantan dukun santet, ini mantan wanita independen. Enggak masuk ya. Semoga terus naik subscribernya, biar bisa sama-sama ngerasain kayak kita punya silver button, terus kita berdoa lagi buat jadi gold button. Bismillah. Bismillah ya. Itu udah jutaan, say. Enggak, masih ratusan kok. Ya tapi istilahnya di plafon lain tuh orang udah familiar sama lu, udah dia. Alhamdulillah banyak yang kenal jadi. Banyak yang kenal. Mudah-mudahan banyak yang doain ya. Iya itu kan orang bilang kemanapun kita ngomong Ria. Uni dah. Uni dah. Oke. Teh Ria, terima kasih sudah mampir ke Sama-sama Uni. Semoga kita bisa bersilaturahmi dan pasti collab nih nanti di podcastnya Ria ya. Kalau podcast Ria apa? Jangan lupa channel aku ditonton, di-subscribe, like, comment Misteria. Ceritanya seru banget. Mantap banget nih, masuk nih. Oke, sampai ketemu lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.